Ide awal dari video ini dari sini. Jill and I are here to wish a happy Lunar New Year to everyone who celebrates. This is a time of renewal. Nah, di video itu kita dengerin bahwa Presiden Amerika Serikat mengucapkan Happy Lunar New Year, ya artinya selamat tahun baru bulan, yaitu tahun baru Cina ya. Nah, kalau kita ngomongin Cina berarti kita ngomongin Oriental. Awal kata Oriental itu artinya timur, kemudian berubah menjadi timur jauh atau Asia Timur. Dan sekarang kalau kita ngomongin Oriental adalah negara-negara yang dipengaruhi budayanya oleh Cina, yaitu negara misalnya Korea, Vietnam, dan juga Jepang. Ketika kita ngomongin Cina juga negara-negara yang ada di sekitarnya ya, misalnya Tibet, Mongol, Hong Kong, dan juga Taiwan. Nah, negara-negara ini merayakan tahun baru Cina karena sekali lagi terpengaruh oleh budaya Cina. Tapi ada satu negara yang tidak merayakannya secara nasional, yaitu Jepang. Kenapa? Yuk kita cari tahu jawabannya. Tahun baru Cina perhitungannya berdasarkan perputaran bulan terhadap bumi ya. Jadi ketika bulan mengitari bumi satu full itu dihitung satu bulan. Nah, tahun baru Cina ini jatuh biasanya antara tanggal 21 Januari hingga 20 Februari. Tahun baru Cina ini disebut juga dengan Spring Festival. Mungkin karena biasanya jatuh pada tanggal akhir Januari dan awal Februari, di mana memang pada tanggal-tanggal segitu itu musim semi telah tiba ya, makanya disebut Spring Festival. Tahun baru Cina dirayakan oleh negara Cina disebut dengan Chuanjie. Merayakannya dengan cara berkumpul bersama keluarga dan berdoa untuk kebahagiaan dan kemakmuran. Selain itu, merayakannya juga dengan memasang hiasan khusus dan juga lampion-lampion berwarna merah yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Tahun baru di Cina mirip dengan Lebaran di Indonesia, yaitu saatnya pulang kampung. Sehingga pada tahun baru Cina ini terjadi migrasi atau mudik terbesar di dunia. Setelah makan bersama keluarga, perayaan dilengkapi dengan membunyikan petasan untuk mengusir siluman-siluman jahat. Mirip-mirip Lebaran di kita zaman dulu lah ya. Tapi sekarang nggak lagi kan? Karena kita diharapkan tidak meniru budaya asing. Apalagi kalau kita sudah tahu makna sebenarnya. Di Korea dikenal dengan nama 설날. Perayaan tahun baru di Korea difokuskan kepada orang tua dan leluhur. Selain makan bersama orang tua, juga mempersembahkan makanan kepada leluhur yang sudah meninggal, disertai dengan ritual-ritual tertentu. Di Vietnam juga dirayakan loh, namanya adalah Tết Nguyên đán. perayaan tahun baru di Vietnam bisa sampai 7 hari loh. Budaya tahun baru di Vietnam diawali dengan membersihkan rumah dan seluruh perabot rumah tangga sebagai simbol membuang kesialan. Juga menghiasi rumah dengan dekorasi warna terang, dan spesialnya di Vietnam adalah menyajikan buah-buahan dan menata rapi dan memilih warna-warna buah yang beraneka ragam. Jepang juga merayakan tahun baru bukan berdasarkan perhitungan tahun Cina, tapi berdasarkan tahun Masehi. Tahun Masehi atau yang dikenal dengan Gregorian Calendar, perhitungannya berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Catatan ya, Jepang juga merayakan tahun baru Cina, namun secara parsial atau orang per orang atau komunitas-komunitas tertentu. Misalnya, di Chinatown seperti di Yokohama, Tokyo, atau di Pulau Hokkaido. Pada awalnya, Jepang merayakan tahun baru Cina. Pada abad ke-6, Jepang mengadopsi penanggalan Cina dan terus dipakai hingga tahun 1873. Tahun tersebut adalah tahun awal zaman Meiji,
yaitu di mana kekuasaan beralih dari para samurai kembali kepada kekuasaan kaisar. Di zaman ini, Jepang betul-betul membuka diri terhadap dunia luar, di mana sebelumnya sangat tertutup terhadap pengaruh asing. Pemerintah Jepang zaman Meiji merasa bahwa budaya dan ilmu pengetahuan dari timur adalah terbelakang dan dari barat lebih maju. Sehingga pemerintah Jepang mulai mengadopsi penanggalan Masehi atau Gregorian kalender. Jepang ingin menyamakan diri dengan dunia barat yang lebih maju, mulai dari pakaian hingga persenjataan. Bisa dibilang, Jepang adalah negara Asia pertama yang bisa bersaing secara teknologi dan ilmu pengetahuan dengan barat. Makanya mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa Jepang melakukan ekspansi di tahun 1940-an. Jepang melaksanakan tahun baru pada 1 Januari dinamakan 正月 正月 Ciri khas di Jepang melaksanakan tahun baru adalah mengirimkan postcard atau yang dikenal dengan Nengajo kepada kerabat dan teman-teman. Mirip postcard Natalan kayak di Eropa gitu loh. Tujuannya adalah untuk mengucapkan selamat dan doa kepada kerabat atau teman yang jarang ketemu, agar hidup bahagia dan selalu sehat. Setiap postcard yang berlabel Nengajo ini, kantor pos atau perusahaan jasa pengirimannya harus memberikan garansi bahwa tanggal 1 Januari harus tiba di tujuan, tidak boleh molor. Hal unik lainnya adalah tanggal 31 Desember, kuil Buddha di seluruh Jepang akan membunyikan bel besarnya sebanyak 108 kali sebagai simbol untuk mengusir dosa manusia sebanyak 108 buah dosa. Kuil Buddha di Tokyo membunyikan bel sebanyak 107 kali pada malam tahun baru, dan 1 kali persis setelah lewat jam 12 malam. 1 kali bunyi yang terakhir adalah sebagai penanda awal yang baru di tahun yang baru. Baiklah, sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Mata Raishu.